hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwat iman yang sama-sama mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian pada hari ini, dan saya ingin membahas spesial jadi ini tentang meletit yang sebenarnya ingin saya sambung, cuman kurang tahu itu kapan dibikinnya ya. Tentang kesabaran. Kemarin saya mau bikin makalah, cuman waktunya karena banyak tugas, apalagi buletin, jadi tidak keburu untuk bikin makalah. Kita lanjutkan yang dimana di surat Al-Baqarah, masih ingat ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bashshiris sabirin. Sesungguhnya kami akan berikan cobaan, ujian yang sedikit kepadamu, semua seperti ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah berita gembira dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Di mana di sini ada bab di buku karya Ma'ruf Ismail. Ini dibikin dan saya sudah beli di pameran buku beberapa waktu yang lalu, tahun berapa ya, tahun kemarin gitu, tentang inspirasi istimewa Rasulullah. Bab yang pertama menjelaskan kesabaran tanpa batas. Di mana nanti ada, kalau kita mau kaji, ini tentang sifat-sifat kearifan Rasulullah, dari kesabarannya, kemudian maafnya, inspirasinya, muamalah, bijaknya, dan seterusnya, dari kisah-kisahnya, sirahnya. Ini luar biasa. Tapi yang saya ingin bahas tentunya dalam waktu yang siang ini adalah bagaimana kita bisa melanjutkan kajian mengenal sabar. Hal ini juga berhubungan dengan bahwa cobaan itu tidak hanya bala. Bala itu kan ujian, bala ya belum, artinya ujian. Juga di surat yang lainnya, al-fitnatu itu juga ujian. Jadi fitnah juga bukan tuduhan seperti di kita. Kalau dituduh seperti ini fitnah, itu bahasa kita itu bahasa Arab bukan seperti itu. Fitnah itu bisa berbagai macam, bisa kehancuran, bisa ujian, dan seterusnya. Itu dari fitnah. Maka ujian yang pernah dialami di sini adalah mengenai bal angkul, diri kita, maksudnya dari keluarga. Kalau lihat dari terjemahan di buku ini beda ya dengan terjemahan di Syamil atau terjemahan biasa, surat Al-Baqarah ayat 155. Tentunya ini bagaimana
akan berhubungan kisah-kisah yang pernah berhubungan dengan ayat-ayat ini. Di antaranya adalah sebelum kita juga ada beberapa ayat yang berbicara tentang kisah yang akan kita kaji. Di antaranya surat Ar-Ra'd, kemudian surat At-Tur. Buka dulu At-Tur ayat 21 ya. Surat At-Tur 21. Halaman terakhir ini ya. Nah ini, di sini juga ada di buku Al-Jannatu wan Nar. Ahluluhuma, surga dan neraka dan para calon penghuninya. Wah ini kalau belajar seperti ini luar biasa ini. Ada kajian yang lain, tapi bahas hari kiamat terus diramal sekian demi sekian. Nah itu sebenarnya nggak benar, saya tidak setuju. Walaupun ya pakai Al-Quran dan hadis yang otentik, saya nggak setuju. Tetap saya nggak setuju, karena yang namanya hari akhir itu goib, tidak boleh diramal-ramal. Ini hanya rahasia Allah. Beberapa ayat di Al-Quran juga itu adalah rahasia Allah. Maka jangan berani-berani sebenarnya untuk meramal-ramal hari kiamat, apalagi seorang ustadz gitu ya. Saya sangat tidak setuju. Makanya gimana kalau ustadz yang kayak gitu? Itu bagian mereka sajalah. Jangankan hari akhir, hari esok saja kita tidak tahu. Coba kalau berani, ramalkan coba esok hari bagaimana? Nah, coba. Nah itu pasti akan tentunya akan melenceng lah, menyimpang kalau dengan cara seperti itu. Karena itu saya tidak setuju. Tapi ini juga adalah bagaimana di buku ini otentik sebenarnya, buku Imam Tirmizi ini di bab yang ke-6. Bab yang ke-6 adalah karunia Allah bagi penghuni surga. Imam At-Tirmizi berkata bahwa satu keluarga bisa berkumpul kembali seperti sewaktu hidupnya di dunia dulu. Ada hadis di mana nanti memang si keluarga itu dipisah-pisah sehingga mengurus dirinya sendiri pada padang mahsyar sampai hari pembalasan. Kemudian setelah Allah takdirkan bagi keluarga tersebut bisa saja bertemu. Ayatnya ada. Jadi bisa hidup seperti di dunia. Tapi kuncinya adalah selama di dunianya itu harus benar-benar beriman, bertakwa, dan mengerjakan amal soleh seluruhnya. Jangan hanya ikut dan menyerahkan saja pada ayah dan ibu saja dalam mengerjakan kebaikan. Tapi dalam hal kebaikan, iman dan takwa harus sama, sederajat dengan orang tuanya. Jadi tidak bisa diandalkan takwa itu dan kebaikan yang dikerjakannya. Maksudnya berperan karena adanya rahmat Allah juga di yang lain. Jadi ringkasnya adalah bagaimana tidak bisa menolong anak yang semasa di dunianya tidak mau mengikuti ayahnya yang bersungguh-sungguh di atas jalan yang lurus, yaitu saat di dunianya senantiasa dalam ketaatan dan kebaikan. Jadi kalau ayah ibunya itu senantiasa dalam ketaatan dan kebaikan, maka anaknya mengikuti, itu niscaya jadi keluarga ahli surga. Luar biasa. Kita nanti ada istri-istri ahli surga. Di surat Al-Baqarah ayat 25 banyak sebenarnya ayat-ayat yang dikemukakan oleh Imam At-Tirmizi ini.
banyak sekali Al-Baqarah, kemudian Ar-Rahman yang tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin. Itu mah beda dari khusus, tapi ada juga yang ditinggi dalam rumah dalam ayat 72-nya. Nantilah kita kaji kalau ada waktu. Ini hanya sebagai pengantar saja. Yang jadi utama ini adalah bagaimana surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'atkum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala dari amal kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya, diamalkannya. Sebenarnya di ayat yang lain, di ayat At-Taghabun, surah At-Taghabun, surah ke-64, coba buka surah ke-64 ayat ke-14-15. Anak dan istri itu bisa menjadi musuh sebenarnya kalau di surat At-Taghabun. Kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa ista'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. 14-15. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Jadi musuh di sini kadang-kadang istri dan anak itu dapat menjerumuskan suami atau bapak-bapaknya, itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Ya, itulah kejadian di kita, di mana istri tidak tawadu, tidak rendah hati, sehingga tidak menerima penghasilan dari suami, atau juga si anak juga kan yang mengeluh ingin cita-citanya tinggi, sehingga kadang-kadang kalau dikeluhkan juga ini keluar dari agama, itu kan bahaya. Apalagi kalau misalnya tadi pagi saya dengar itu kan kajian Ustaz Lukman Ba'adu gitu ya. Ini kan Rasul gitu. Ini kan Nabi. Tapi kalau dikatakan kepada mereka adalah, oh ini organisasi atau ini adalah cita-cita saya, itu kata si anak misalnya. Nah itu memang banyak persoalan di kita sehingga keluar dari syariat agama yang bahaya sebenarnya. Maka di sini memang juga Huzaifah pernah ditanya, bagaimana wahai Huzaifah kabarmu? Maka Huzaifah berkata, hari ini aku memikirkan fitnah. Kenapa memikirkan fitnah? Coba. Karena memikirkan anak. Maka disinilah Allah berpesan di surat 14 itu, di ayat ke-14 ini, surat 64 At-Taghabun, Allah berpesan di mana azwalakum fahdaruhum wa istafu wa tasfahu, maka berhati-hatilah dan berhati-hatilah, maka ta'fu, maafkan, wa tasfahu, santuni,
Wastaghfiru dan ampuni mereka. Fahzaruhum. Fahzaruhum apa? Yaitu berhati-hati. Berhati-hati. Di surat yang lain juga surat Taubah ayat Taubah ayat ya nantilah saya nggak bikin makalah. Jadi kalau memang ada lafalnya itu lafalu darna ada surat Taubah. Jadi hati-hati apabila kita mendidik si anak itu dengan hati-hati, tentunya dengan syariat seperti keimanan, sebagaimana di surat Atur tadi, diimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dengan keimanan. Maka disitulah hati-hati itu, maka nanti si istri dan anak itu bisa jadi waman solaha, jadi orang-orang yang soleh karena disantuni, dididik dengan keimanan. Maka Allah juga melanjutkan firman-Nya, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan juga di ayat selanjutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah cobaan bagimu. Allahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah adalah ajrun, pahala yang agung, yang besar, azim. Jadi kalau si anak itu dididik dengan keimanan, ketakwaan, maka ini jadi ajrun, banyak jadi pahala yang besar. Karena itu kan walaupun bagaimanapun kekurangan anak dan istri itu harus jadi bahwa jazakallahu fihi khairan katsira. Memang punya kekurangan, tapi di sisi itu harus ada kelebihan yang dimanfaatkan agar dimana bisa menjadi orang-orang yang soleh. Sebagaimana di surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 25, surat ke-13 ayat 23 sampai 25. Ya, dari 22 sampai 25. Dari 22 sampai 24. Nah, ini tentang sabar. Yang dimaksud saya di sini adalah bagian tentang sabarnya itu adalah dari ayat 22. Tadi kan wanafsin minal amwali wan anfusi, yaitu nafsu atau diri-diri. Nafsu itu diri-diri. Maka diri-diri itu maksudnya adalah manusia dan termasuk anak-anak juga istri. Maka di sini kita lihat surat Ar-Ra'd ayat 22. Walladzina sabaru batiqo awati rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqubad. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap wajah dari Rabbnya atau mengharap ridho di sini. Mengharap ridho maksudnya ridho dari Rabbnya, melaksanakan, mendirikan sholat dan menginfakkan, memberikan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka
baik dalam keadaan sir sembunyi-sembunyian atau alaniyah dalam keadaan yang terang-terangan. Wa yasra'una bil hasanati sayyi'ata. Serta menolak kejahatan. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi yang baik itu adalah menolak kejahatan dengan kebaikan. Tidak boleh kejahatan dengan kejahatan lagi, tapi harus dengan kebaikan. Bil hasanati sayyi'ata. Maka Allah firman bagi mereka, ulaika lahum uqbad dar. Yang demikian itulah mereka mendapat tempat kesudahan yang paling baik. Yaitu Allah firman, jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga Aden yang mereka itu masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh atau bersama siapa yang soleh. Waman sholaha min abaihim, dari ayah-ayah mereka, maksudnya nenek moyang kalau secara terjemah ayah-ayah mereka, wa azwajihim, istri-istri dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak mereka, anak-anak cucu-cucunya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Maksudnya malaikat itu akan berkata pada mereka, kepada keluarga ahli surga itu, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sambil mengucapkan selamat kepada kalian, wahai orang-orang yang bersabar dengan kesabaran kalian. Karena kesabaran kalian, maka paling baik tempat kalian di sini. Maksudnya uqbad dar adalah tempat kesudahannya, yaitu di surga Aden di antaranya. Jadi luar biasa kalau dididik di anak dan istri itu ya. Ya bagi yang belum, ya semoga cepat-cepat supaya melaksanakan hal itu, supaya bisa jadi keluarga yang soleh ahli surga. Kita juga minimal keluarga kita sebagai anak, maka ibu kita dan juga adik-adik kita jadi orang-orang yang, orang tua kita, adik-adik kita jadi orang-orang yang soleh bersama kita. Tapi harus syaratnya mengikuti orang tuanya. Dari seorang tua pemerintah kerja, itu kan beda, gitu ya. Cara pendidikan kita di mana dari SD itu dididik bukan jadi soleh, tapi kebanyakan dari SD itu malah jadi kerja. Jangan kerja itu jadi malah kebanyakan waktunya itu terbuang sia-sia dengan pekerjaan, lupa akan kajian, lupa akan menghususkan sholat mereka dan seterusnya. Itulah yang sangat keliru dan sangat fatal sebenarnya yang terjadi itu. Ya, itu tolong itu yang teras, coba yang teras tolong. Iya siap. Ini singkat dulu. Jadi di situ yang tentunya sangat utama sekali tentunya untuk dididik dengan keimanan, ketakwaan keluarga kita agar menjadi keluarga ahli surga. Maka kita juga ini dijelaskan di buku ini juga sebagai penutup nih ya kajian kita. Insya Allah kalau ada waktu nanti saya tulis makalahnya dan juga diupdate di blog ya, blog ya.
Ini kisah dari Abu Thalhah, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Sahih Bukhari, anak laki Abu Thalhah itu ketika itu sedang sakit. Jadi anak-anak laki Abu Thalhah sedang sakit, lalu meninggal dunia saat dirinya itu sedang di luar, tidak ada di rumah, atau dia sedang mencari karunia Allah, dan dia tidak dikabari. Saat sang istri mengetahui anaknya telah meninggal, dia mempersiapkan segala sesuatunya dan meletakkan di sisi ruangan. Jadi si istri itu mengetahui anaknya sudah meninggal, tapi dia itu melaksanakan, yaitu diletakkan segalanya dalam ruangan itu, supaya si suami juga nanti tidak mengetahui si anaknya sudah meninggal, jadi sembunyikan. Maka ketika Abu Thalhah datang menjelang malam, dia bertanya kepada sang istri, bagaimana keadaan anak kita? Istrinya menjawab, jiwanya itu sedang tenang, dan aku berharap dia sedang istirahat. Maksudnya sedang tidur lelap. Jadi si istri itu supaya memberitahukan si anak itu sedang tidur lelap, cuman ditakwil. Jadi kalau di Riyadhus Shalihin itu sangat tercela sekali berbohong. Tapi kalau menurut Imam An-Nawawi, ditakwil seperti sang istri Ummu Thalhah ini itu diperbolehkan. Takwil, si anak lagi istirahat, sedang istirahat, aku berharap dia sedang istirahat, itu ditakwil. Lalu si istri menyebutkan makan malam dan persiapkan kamar tidur. Jadi ini sebenarnya yang bohongnya diperbolehkan, yaitu ditakwil. Itu menurut Imam An-Nawawi.